Jangan lupa subscribe-nya buat Uatan. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Oke Sobat Kecomania, semoga hari ini Sobat Kecomania dalam keadaan sehat walafiat. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah grid, asinan, dan juga masalah apa-apa saja yang diberikan untuk pengganti grid yang bisa kita bikin di rumah dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video kali ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel PMB Project agar Sobat Kecomania selalu bisa mengikuti video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kecomania semua. Oke Sobat Kecomania, jangan di skip, simak terus video kali ini, semoga banyak manfaat untuk Sobat Kecomania semua. Terima kasih. Oke Sobat Kecomania, seperti yang telah saya sampaikan tadi, saya akan membahas tentang masalah grid dan juga pengganti grid kalau memang tidak ada di daerah Sobat Kecomania yang jualan grid ataupun merek lainnya gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang apa-apa saja yang bisa sebagai pengganti grid dari toko, kita akan membahas tentang masalah grid ataupun pada umumnya biasanya Sobat Kecomania menyebutnya dengan ngasin gitu, istilahnya gitu. Nah, akan kita bahas dulu terlebih dahulu tentang apa manfaat ngasin ataupun grid untuk burung. Nah, pada umumnya adalah ngasin itu untuk semua burung membutuhkan, baik burung kicau maupun burung yang pemakan biji-bijian. Nah, kita sekilas dulu tentang burung pemakan biji-bijian. Nah, manfaat dari grid pada umumnya itu biasanya untuk ngasin atau grid itu fungsinya adalah untuk membantu pencernaan di dalam tembolok. Seperti kalau burung pemakan biji-bijian, makanan yang keras di dalam temboloknya tentu selain dibantu dengan enzim yang berada di dalam pencernaan, burung juga membutuhkan material-material yang keras untuk ikut mencerna makanan yang ada di dalam tembolok, yaitu terutama untuk burung-burung pemakan biji-bijian. Dan sama juga dengan burung-burung kicau seperti burung kacar, burung murai ataupun yang lainnya gitu, tentu membutuhkan grid ataupun asinan yang memang sangat bermanfaat untuk burung tersebut. Kita akan membahas tentang secara umum dulu jantan betina manfaat dari asinan ataupun grid. Nah, yaitu yang pertama tentu seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu untuk membantu pencernaan. Selain untuk mencerna makanan-makanan yang keras, dibantu dengan enzim yang berada di dalam peternakannya, di dalam pencernaannya, tentu membutuhkan material-material yang keras yang dapat membantu pencernaan ataupun secara umumnya untuk membantu menggiling makanan tersebut, terutama makanan-makanan yang keras yang berada di dalam tembolok burung tersebut. Nah, saya di peternakan saya biasanya saya memakai dua macam, yaitu yang pertama adalah ini. Ini di video-video saya ada tentang ini, tapi saya bukan berarti promosi ini, karena emang ini saya memakainya ini. Sobat Kecomania silahkan memakai yang kiloan juga ada, yang lebih murah, ataupun merek yang lainnya silahkan. Ini cuma sekedar karena saya memakainya ini, yaitu saya memakainya ini top grid yang biasanya saya kombinasikan dengan mineral B12. Nah, ini seperti ini, nah B12. Nah, ini
eh, selain membantu pencernaan di dalam tembolok burung, ini seperti di sini, saya kira hampir sama lah ini kedua ini, karena di dalam top grip mengandung mineral dan juga kalsium. Itu selain untuk membantu pertumbuhan tulang dan juga bulu, ini secara umum dulu, nanti saya akan pisah-pisah antara jantan dan betina. Jadi tentunya burung dewasa pun membutuhkan seperti ini, karena untuk mengganti tulang-tulang yang udah tua. Jadi tentunya membutuhkan zat mineral dan juga kalsium yang berada di dalam top grade dan juga mineral B12. Nah, di samping itu sekarang akan kita membahas manfaat dari mineral dan juga kalsium yang kandungannya berada di dalam grade dan juga mineral B12, khususnya untuk betina. Karena saya basicnya seorang peternak, tentu saya akan membahas tentang masalah manfaatnya untuk breeding di dalam peternakan kita. Nah, ini sangat bermanfaat sekali terutama untuk betina, karena memang betina itu sangat dominan untuk dalam sebuah peternakan. Bukan berarti jantan tidak berpengaruh juga, cuma karena yang mengerami, yang memproduksi telur dan nanti akan bertelur, mengerami, dan nantinya akan lebih dominan mengelola anaknya, tentu betina sangat membutuhkan mineral dan kalsium dan juga zat-zat lainnya yang tentu nanti akan diturunkan kepada anak ataupun trotolan yang dihasilkan oleh betina tersebut. Nah, ini grade dan mineral B12 ini, ini adalah mereknya aja. Nanti kalau sobat kicomania akan memakai merek lain silahkan, cuma ini karena kebetulan memang biasanya saya memakai seperti ini. Jadi ini yang saya sampaikan gitu. Ini fungsinya untuk betina terutama adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas telur. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya tentu akan membantu menguatkan kulit telur yang nanti akan dihasilkan oleh betina tersebut. Jadi si kulit telurnya akan lebih kuat, dan tentunya kalau kulit telurnya kuat, tentunya embrio yang berada di dalam telur tersebut akan terlindungi dengan baik dan tidak mudah kena benturan sedikit akan terganggu. Nah, ini tentunya akan membantu kulit telur di betina tersebut, dan tentunya nanti berpengaruh juga terhadap trotolan yang dihasilkan oleh betina tersebut. Nah, terus manfaat selanjutnya adalah untuk membantu betina tersebut agar terhindar dari egg bending. Nah, di video saya ada tentang masalah penanganan egg bending, nanti bisa dilihat oleh sobat kicomania. Nah, jadi dengan betina sering mengkonsumsi mineral dan kalsium, tentunya akan menguatkan telur tersebut dan menguatkan betinanya agar tidak terjadi egg bending. Nah, itu manfaat yang selanjutnya. Manfaat lainnya adalah betina dan jantan tidak akan biasanya ada yang suka membuang telur. Nah, itu karena memang instingnya kadang-kadang dengan kekurangan mineral dan kalsium, melihat ada telur, kadang-kadang ini juga dia akan mematuk telurnya sendiri dan dibuang. Nah, ini dengan adanya mineral dan top grade ini tentu akan membantu agar indukan tidak membuang telur. Dan selanjutnya, ketika posisi betina sedang meloloh dan dapat asupan dari mineral dan kalsium, tentunya si lolohan tersebut diberikan kepada trotolan anaknya, dan tentunya secara tidak langsung
trotolan tersebut yang diloloh indukan tersebut akan mendapat asupan mineral dan kalsium. Tentunya mineral dan kalsium ini sangat bagus untuk trotolan yang diberi lolohan dari indukan yang telah mengkonsumsi ataupun jangkrik itu mengandung mineral dan kalsium. Secara tidak langsung ada yang menempel di jangkrik, diloloh sama indukannya dan diberikan kepada anakannya, tentunya akan membantu pertumbuhan tulang yang sangat membantu pertumbuhan tulang di dalam trotolan tersebut. Karena kadang-kadang banyak permasalahan seperti trotolan yang baru bisa mau nangkring ternyata lumpuh kakinya, ada yang kakinya bengkok ataupun jari-jarinya tidak posisinya bagus, tidak nyengkeramnya bagus. Tentu dengan asupan mineral dan kalsium tersebut dapat membantu pertumbuhan tulang untuk trotolan yang kita pelihara gitu. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya juga, saya pemberiannya biasanya dua ini, yaitu mineral B12 dan juga tobrit saya campurkan. Nah, ini saya campurkan seperti ini dalam wadah. Ini biasanya pemberiannya saya setelah panen, tentu di dasarnya kandang itu saya bersihkan dulu karena memang banyak kotoran, baik kotoran burung maupun sisa-sisa makanan yang tentu harus kita bersihkan. Karena kalau tidak kita bersihkan secara rutin, tentu akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga akan menimbulkan adanya virus ataupun bakteri yang tentunya dapat mengganggu indukan maupun trotolan yang berada di dalam kandang tersebut. Setelah kita bersihkan kotorannya, baru kita taburkan campuran antara tobrit dan mineral B12 tersebut dengan merata gitu. Nanti bisa dilihat juga di video saya tentang pengurusan sehari-hari di dalam kandang ternak. Yaitu beberapa manfaat seperti yang saya sampaikan tadi, saya tambahkan sedikit untuk di kandang ternak. Manfaatnya adalah selain seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa manfaat lagi, yaitu ketika burung tersebut membuang kotoran dan jatuh ke lantai, dengan adanya mineral B12 dan tobrit tersebut tentu akan mempercepat proses pengeringan kotoran tersebut. Dan karena lantai saya ini terbuat dari di semen gitu ya, di semen. Nah, itu tentu kotoran tersebut dengan adanya serbuk ini akan cepat kering dan tidak menimbulkan lembab dan bau-bau yang tidak enak. Nah, jadi itu salah satu juga manfaat dari tobrit dan mineral B12 gitu. Nanti akan saya jelaskan pengganti dua macam ini. Misalnya memang di daerah Seperti Comania tidak ada di tempat kios penjual pakan burung tidak tersedia gitu. Nah, kalau di dalam kandang ternak seperti yang saya katakan tadi, mengkonsumsinya bagaimana burung itu? Apakah kita campurkan di dalam jangkrik? Bisa. Ataupun emang sekedar cukup kita taburkan di bawah? Bisa. Karena biasanya kalau di dalam kandang ternak, jangkrik itu tidak saya potong-potong kakinya, saya masukin aja, bro gitu aja saya masukkan, dan tentunya nanti burung akan memakan jangkrik tersebut dan membawanya ke lantai, seperti itu, biasanya seperti itu, dan memotong kakinya untuk dikasihkan kepada anakan yang lagi diloloh indukan. Nah, secara tidak langsung karena pacok-pacokinya di bawah, dipotong kakinya di lantai dasar yang di dasarnya ada mineral B12 dan juga tobrit. Nah, kandungan mineral B12 dan juga tobrit itu secara tidak langsung menempel di dalam jangkrik tersebut, menempel di badan jangkrik tersebut. Jadi nanti dibawa oleh indukan untuk diloloskan kepada anaknya, tentunya jangkrik tersebut sudah mengandung mineral B12 dan juga tobrit ini. Nah, itu salah satu tujuannya. Nah, nanti kalau misalnya untuk burung-burung yang di dalam sangkar, bagaimana caranya? Di dalam sangkar itu biasanya
saya mengasihkannya yang mineral B12 saja karena ini berbentuknya serbuk seperti terigu gitu. Nah, itu bisa kita campurkan dengan kroto, tapi dengan porsi yang sedikit. Nah, itu bisa kita campurkan, tapi nggak usah banyak-banyak. Nanti kita kasihkan dengan kroto yang nanti akan dikonsumsi burung yang berada di dalam sangkar gitu. Berbeda penanganan dengan yang berada di kandang ternak. Dan waktu itu saya pernah berkunjung ke Mas Hanan, yaitu Apollo 57 Bird Farm, dan dia memakai super kalsium, dan ini juga bagus sebagai pengganti pengganti dari mineral B12 dan top grade. Ini saya juga memakai, bisa ini bisa dikasihkan ke dalam jangkrik ataupun ulet hongkong, ulet kandang, ataupun dicampur dengan kroto. Ini juga sama gitu, bisa dicampurkan gitu. Nah, ini sebagai variasi aja, beberapa contoh merek yang ada di pasaran gitu. Nanti kita akan bahas tentang masalah pengganti produk-produk dari pabrikan ini. Ya saya agak kelupaan dikit. Di alamnya pun sebenarnya burung murai itu memakan asin istilahnya. Biasanya dia makannya kadang makan pasir, kadang makan kerikil kecil-kecil, ataupun seperti kulit udang juga sering makan, terus kerang, dan juga potongan-potongan karang itu tentu yang sangat bermanfaat untuk burung tersebut ngasin, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu fungsinya untuk membantu peternakan di dalam tembolok. Jadi makanan-makanan yang keras tentunya di samping dibantu dengan enzim sebagai penghancur makanan tersebut, dengan adanya ngasin atau ngegrit, nah tentu makanan-makanan yang keras dibantu penggilingannya di dalam tembolok burung tersebut. Nah, oke sobat kicomania. Nah, ini yang sudah saya campurkan. Nanti kita lihat ada apa aja sih di dalamnya sebenarnya. Nanti ini bisa dilihat. Nah, ini yang serbuk ini mineral B12. Nah, terus yang ini biasanya dari kulit kerang, dan juga ini yang agak-agak kasar ini. Nah, ini adalah kulit kerang ini, saya lihat ini. Kulit kerang yang udah dihancurkan, ini yang agak kasar-kasar ini. Dan juga kalau yang lembut-lembut ini adalah tadi udah saya campurkan dengan mineral B12. Oke, nanti kita akan membahas tentang pengganti dari top grade dan mineral B12 yang berada di toko-toko. Kalau memang di sobat kicomania tidak ada, nanti akan kita bahas penggantinya apa aja. Oke, ini saya udah menyiapkan beberapa bahan. Cukup sederhana aja sebenarnya. Yang ada di sekitar kita, bahkan cuma udah menjadi limbah gitu, tapi sebenarnya ini sangat bermanfaat untuk dijadikan asinan ataupun grade. Nah, ini yang pertama adalah kulit telur, mau kulit telur ayam petelur, bisa juga kulit telur ayam kampung, dan ini adalah kulit telur burung puyuh. Dan ini adalah tulang sotong. Nah, ini cukup simpel dan cukup gampang untuk mendapatkannya. Gitu. Ini sebagai ganti dari mineral B12 dan juga top grade kalau memang di daerah sobat kicomania tidak ada barang tersebut di kios burung. Caranya cukup gampang, yaitu kulit telur ayam ini ataupun kulit burung puyuh kita jemur terlebih dahulu. Nah,
Setelah kering nanti ini, kalau kebetulan ini yang kulit ayam ini, telur ayam ini belum terlalu kering, jadi kemarin sempat kehujanan, jadi agak sulit diremukan gitu. Tapi kalau dalam kondisi cuaca yang bagus, panas, dijemur sekitar ya 2-3 hari. Nah ini sebelumnya kalau memang mau bersih silahkan dicuci dulu ininya, karena biasanya ada kotoran ayamnya, dicuci dulu baru dijemur. Nah ini sama. Nah, ini cukup kita remas-remas gini aja. Nah, kameranya bisa dideketin. Nah ini terutama yang telur puyuh ini. Nah ini udah kering kali ini. Cukup kita remas-remas gini. Tidak perlu sampai jadi serbuk, itu nggak usah, karena memang seperti yang ada di ini tadi, yang di ini kan ada cangkang dari atau kulit dari kerang yang memang fungsinya untuk membantu pencernaan. Nah ini sangat gampang sekali ini karena udah kering dan tentunya tinggal kita remas-remas aja. Nah seperti ini juga, ini udah agak kering sebenarnya ini. Biasanya di dalam kulit telur ayam ini kan ada ada lapisan kulit lagi, lapisan kulit pelindungnya. Jadi nggak usah kita buang aja, nggak apa-apa. Ini juga kadang-kadang dikonsumsi oleh burung. Seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk ini bisa dilihat oleh sobat kicauannya. Cukup saya remas-remas dengan tangan aja udah jadi, walaupun masih serbukan yang agak kasar, tapi nggak masalah karena memang nanti bisa dicoba oleh sobat kicauannya untuk memberikan serbuk kulit telur ini. Ini kita campurkan aja. Nah, ini kalau mau ditumbuk silahkan, lebih bagus, cuma karena ini cuma jumlahnya sedikit ya, cukup kita remas-remas gini aja. Mungkin kalau dalam jumlah yang banyak bisa ditumbuk oleh sobat kicauannya agar lebih mempermudah dan mempercepat menjadi serbukan yang kecil-kecil seperti ini. Nah, selanjutnya ini tulang sotong. Nah, ini saya kira sejak zaman dulu tulang sotong ini sangat bermanfaat sekali karena memang kandungan mineral dan kalsiumnya sangat tinggi dan banyak tersedia di pasar-pasar ikan yang tentunya kita bisa membelinya. Bahkan kadang-kadang kalau di warung-warung makan tertentu suka dikasihkan aja karena memang udah menjadi limbah sih. Jadi tulang sotong maupun kulit telur ini, tanggang telur ini sangat bermanfaat dan tentu dengan biaya yang sangat minim itu, karena ini sudah menjadi limbah yang tentunya sangat bermanfaat kalau kita bisa memanfaatkannya. Nah ini caranya gimana sih sebenarnya? Kalau untuk burung-burung kenari seperti blackthroat ini bisa dikasihkan secara langsung karena memang mau makan ini, lovebird juga kadang-kadang dikasihkan, tinggal kita gantungkan di sangkar gitu. Tapi untuk burung kicau biasanya kalau dikasihkan dalam bentuk seperti ini agak susah juga. Jadi caranya cukup simpel aja. Biasanya ini kan tulang kerasnya ini yang belakang, yang depannya adalah tulang lunaknya. Kita cukup ini aja. Nah, karena ini lunak ini gampang sekali, tinggal kita kerik misalnya. Nah, seperti ini. Dia akan udah menjadi serbuk yang sangat lembut sekali, yang sangat halus gitu, seperti terigu lah. Nah, ini bisa dilihat, ini sangat gampang ini, padahal cuma pakai cutter keros begini. Nah, kalau kita lagi santai kita kerok aja. Sangat bermanfaat sekali karena kandungan mineral dan kalsiumnya sangat tinggi gitu. Nah, ini sebagai contoh aja, kita lihat ini hasilnya udah sangat lembut nih. Kalau untuk burung-burung yang berada di dalam sangkar nanti bisa
dikasihkan bersama dengan kroto, dengan porsi yang kalau awal-awal jangan terlalu banyak dulu karena takutnya nanti malah dia nggak mau makan krotonya. Jadi dengan porsi yang bertahap, dari sedikit-sedikit kita tambahin lagi porsi ini tulang sotongnya, tambahin nanti tentu lama-lama juga akan terbiasa dan burung tersebut mau mengkonsumsi kroto yang telah kita campur dengan serbuk sotong ini. Dan juga bisa dicampurkan dengan ini jangkrik, agak tinggi ya kameranya. Nah ini bisa misalnya seperti ini. Untuk burung-burung yang berada di dalam kandang juga boleh seperti ini. Nah. Ini secara tidak langsung serbuk tulang sotong itu menempel di jangkrik dan nanti tentunya akan dikonsumsi oleh burung yang berada di kandang ternak. Dan secara tidak langsung pula serbuk tulang sotong tersebut nanti akan dikonsumsi oleh burung yang kita ternakan. Nah, kalau misalnya memakai cara yang ditaburkan di bawah juga bisa, nanti si serbuk tulang sotong tersebut kita campurkan dengan serbuk kulit telur ini. Nah, nanti setelah dalam porsi yang banyak kita taburkan di bawah, itu sama manfaatnya dengan yang campuran mineral B12 yang juga top grade. Oke Sobat Kicomania, itulah tadi beberapa manfaat dari grid ataupun manfaat ngasin dan juga mineral. Saya sudah menjelaskan produk yang dihasilkan dari toko dan juga apa-apa saja sebagai penggantinya yang berada di sekitar kita dan kita bisa memanfaatkannya secara gratis karena memang ini sudah menjadi limbah yang tidak terpakai lagi gitu. Karena di beberapa tempat kadang-kadang ada Sobat Kicomania yang bertanya kepada saya, aduh bisa tempat saya nggak ada ini mineral B12, nggak ada top grade. Nah, ini sekedar merek. Nah, silahkan kita sebisa mungkin memanfaatkan yang berada di lingkungan kita yang tentunya kadang-kadang kita tidak tahu manfaatnya buat apa sih. Nah, ini kan bisa misalnya kita kumpulkan, istri kita bikin nasi goreng dengan memakai telur ataupun masak telur. Nah, kita tinggal jangan dibuang kulitnya, nanti kita manfaatkan, kita jemur dan kita manfaatkan sebagai grade gitu. Juga ini kulit telur burung puyuh kita manfaatkan karena memang secara kandungan protein pun sebenarnya telur puyuh itu lebih bagus dibandingkan telur dari ayam petelur. Jadi saya yakin kulitnya pun tentu kandungan kalsium dan mineralnya lebih bagus gitu. Tapi kalaupun tidak ada kulit telur biasa nggak apa-apa, ataupun kulit telur ayam kampung. Dan ini juga ada tulang sotong gitu. Jadi bisa nyari di pasar-pasar ikan, bisa. Nanti biasanya kalau kondisi masih basah kita jemur dulu dan mengeroknya pun sangat gampang sekali karena memang ini tulang lunak gitu. Berbeda dengan tulang yang di belakang. Kadang-kadang kalau memang kita punya mesin penggiling lebih bagus itu karena akan lebih cepat dan lebih membantu kita gitu. Ada juga yang memakai blender, tapi sayang juga kalau blender, kecuali kalau kita memang punya khusus untuk memblender kulit telur ini gitu. Oke Sobat Kicomania, mungkin video kita kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga banyak manfaatnya untuk Sobat Kicomania. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada saya, silahkan nanti akan saya cantumkan nomor WA saya dan juga bisa disampaikan lewat kolom komentar. Dan seandainya ada masukan dan juga ada pendapat lain tentang yang kita bahas kali ini, silahkan, saya dengan senang hati akan menanggapi masukan tersebut dan menjadikan referensi untuk Sobat Kicomania semua. Karena tentu saya sebagai manusia biasa
banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam diri saya. Seperti biasa, jangan lupa untuk singgah juga di media sosial kami yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel PNB Project, agar saya dan tim selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk sobat kecomania semua. Sekian, terima kasih, dan salam Jaya Lestari.